Sebut saja namaku Pepi. Aku lulusan S1. Kerjaanku adalah sebagai seorang driver ojek online. Aku tidak merasa malu sama sekali dengan profesiku. Justru sebaliknya, aku bangga dengan apa yang bisa aku lakukan saat ini. Karena aku melakukan pekerjaan halal dan aku telah banyak membantu orang lain yang membutuhkan jasaku di saat-saat genting, kapan dan dimanapun itu. Aku punya moto, kerjakan apa yang kamu sukai dan sukailah apa yang kamu kerjakan. Mau kerja kantoran ataupun kerja di jalanan, kerja dalam kondisi wangi, berpakaian seragam ataukah bukan, semua itu bukanlah ukuran. Lulusan sarjana ataukah bukan sama saja, karena wanita tak memandang warna kulit, tapi mereka sangat paham warna duit. Karena harga diri laki-laki itu adalah bekerja dan menghidupi keluarga, bukan hanya bercerita, omong kosong di sini dan di sana. Sudah terbukti bahwa kehidupan ini memang tak sesederhana seperti cocotnya para motivator yang ada di televisi. Sesuai aplikasi ya kak. Oh iya, mohon jangan ngutang ya. Ih, masnya ada-ada saja. Emangnya pernah ada yang ngutang gitu? Iya kak, pernah. Saya pernah lihat di YouTube. Hah, gitu ya? Oke, aku bayar pakai pembayaran online ya. Sudah nih, tolong dicek. Oke sudah kak, terima kasih kakak. Buat kekasihku yang ada di sana, jangan curiga aku pergi kemana. Aku bekerja dan belajar ikhlas untuk kita semua. Aku adalah laki-laki pekerja, dan juga karena aku bukan penikmat harta warisan dari orang tua. Kok sendirian? Hei, lagi cari apa Mas Pepi? Celingak-celinguk kayak maling gitu. Nggak ada bos, cuman heran aja. Kok kamu asik sendirian di situ? Diculik wewe gombel kapok kamu nanti. Halah, ya nggak takut lah. Kita ini kan anak jalanan, nyari rejeki di jalanan. Udah nggak mikir gituan. Oh, ini Mas Pepi. Aku lagi asik nyeruput menikmati susu Wego rasa terbaru. Kamu mau? Wah enggak mas, enggak. Pasti rasanya pahit. Enggak mau aku. Loh, enak loh, kental-kentil gurih nikmat. Dan kadang-kadang ada bonus, ada bulunya. Wah enggak wis mas bro. Oh ya maaf nih, aku mau narik lagi, masih jam 10 malam. Aku berangkat dulu ya. Oh, oke bos. Hati-hati di jalan. Aku tak enak-enak nosek ya mimik susu Wegonya. Noh, ya Teno, aku lapar banget nih. Di dapur adanya air doang. Lapar ya makan lah. Gak ada makanan. Ya pesen lah lewat ojek online kan bisa. Mana ada yang mau bro. Sebelum sampai ke sini, pengirim paket makanan online tersebut kan harus melewati hutan angker, di mana di situ juga ada kuburan keramat
yang hantunya usil banget, banyak terjadi kecelakaan. Yah, salahmu juga sih, akhirnya kita harus tinggal di sini. Ya bukan salahku saja, ya memang udah nasib kita lah. Kalau nggak mau digebukin warga gara-gara usaha nyolong burung perkututnya Pak Brengos yang gagal waktu dulu itu, akhirnya kita pindah ngontrak rumah di sini ya biar aman gitu. Duh, pengen banget deh makan bakso isian telur puyuh. Terus gimana nih? Oke, kau coba dulu deh, hitung-hitung sambil iseng. Bisa lihat gratisan ekspresi ketakutan tukang ojek online ntar sewaktu tiba di sini. Oke, ini dia. Sepertinya ada yang merespon orderan kita. Udah aku kasih nomor WhatsApp pribadiku dan juga sudah share log alias share lokasi. Nah, habis ini dia pasti deh menghubungiku. Ada orderan nih. Iya. Bener. Wah, alhamdulillah banget deh. Wah, ada orderan makanan masuk nih. Waduh, tapi kok lokasinya di situ sih? Itu kan area hutan belantara. Wah, banyak goa-goa dan juga kuburan keramat di situ. Konon banyak yang tersesat dan susah kembali sebelum pagi tiba dari tempat itu. Gimana ya? Alah, ya sudahlah, diterima aja wis. Bismillah, ini kan rezeki. Nah, dia udah hubungi nomor ini. Mantap betul. Ya mas, pesan bakso, belinya di bakso doa ibu ya. Pesan bakso beranak porsi jumbo sebesar ndas maling ya mas. Ya, yang isiannya telur puyuh mas. Oke, ya kayak gitu. Oke mas, oke. Bakso ndas maling isian dok puyuh. Oke. Harga sesuai dengan yang ada di aplikasi ya mas. Mohon dipersiapkan uang pasnya. Oke mas bro, beres dah pokoknya. Mantep bro, dia terima. Aku nggak sabar nih lihat ekspresi ketakutannya. Sampai di sini nanti. Terserah kamu lah. Intinya aku sudah kelaparan banget nih. Slow bro, slow. Nah, ini dia penjual bakso terlaris di kota ini. Bakso doa ibu. Wah, rame banget ya, kayak pasar malam. Pak, beli baksonya pak. Bakso super jumbo ukuran das maling dengan isian telur puyuh ya pak. Oh ya mas, ditunggu ya mas, antri. Bakso doa ibu berdiri sejak 1990. Waduh, hebat banget. Kuat juga kakinya si ibu, mampu berdiri selama 30 tahun. Bakso sapi asli 100% tanpa pembodohan publik. Jika ada yang menduga kami mencampur dengan daging dan kaldu lain selain daging dan kaldu sapi, misalnya ada yang menuduh pakai daging dan kaldu babi, kami siap melakukan pembuktian kepada publik. Wah, hebat nih. Siap didokumentasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya tanpa harus kabur-kaburan, tanpa silat lidah dan mencari sejuta alasan. Wah, mantap nih. Beda banget sama perguruan AdSense bermuka 2 yang kemarin. Ini mas, baksonya sudah ready. Totalnya 50.000 ya mas. Iya pak, ini uangnya. Makasih mas, semoga rezekinya lancar. Sama-sama pak. Akhirnya Mas Pepi pun segera menuju lokasi pemesan bakso tersebut.
Bismillah, semoga aman terkendali dan tidak terjadi apa-apa. Waduh, kenapa ini? Loh, kok sepedaku terasa berat? Kenapa ya? Aduh, kenapa sih ini? Alah, malah berhenti. Aduh, apa kempos ya bannya? Kok terasa berat banget dan nggak stabil kayak gitu ya? Enggak tuh. Ban depan nggak apa-apa. Coba aku cek ban belakang. Ban belakang juga nggak apa-apa. Wah, gimana nih? Aduh, kok susah banget ya di starternya. Double starter nggak bisa. Tak coba pancal Loh, nggak bisa juga. Kenapa ya? Waduh, padahal bensinnya masih utuh, masih full ini. Pengiriman barang bisa telat nih. Ada apa sih? Mana gelap banget di sini, nggak ada orang. Mau minta tolong, ya minta tolong ke siapa ini? Nasib. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu pocong. Itu tadi. Loh, kok nggak ada? Tadi kayaknya ada pocong. Coba aku lihat lagi di spion. Ada nggak ya? Astagfirullahaladzim, ada beneran pocong. Loh, mana pocongnya? Wah, lama ini. Pocong kurang ajar. Jangan main-main, tunjukkan batang hidupmu. Jangan main peta umpet ya. Aku nggak takut sama kamu. Aku cuman kaget. Lekas keluar kataku. Aku ini lagi sibuk kerja. Tolong jangan kau ganggu. Awas kalau ganggu aku lagi ya. Besok siang tak rusak kuburan keramat dalam hutan ini. Aku tahu loh lokasinya. Awas ya, macam-macam sama saya. Orang lagi kerja malah diganggu. Loh, kok bisa? Wah, alhamdulillah. Wah, bener-bener bikin kesel nih pocong. Orang lagi nyari duit malah digangguin. Mesin sepeda dimatikan lagi. Nah, sepertinya ini tempatnya. Hubungi dulu Mas, pesanan makanannya sudah sampai. Saya ada di depan rumah sampean. Oke, cus mas. Ini mas, baksonya totalnya 50.000 ya mas. Oke, ini uangnya mas. Wah, makasih ya mas. Oh iya, sama-sama. Oh iya mas, by the way, sampean tadi lewat mana sih? Ya lewat kuburan dan hutan angker itu mas. Memangnya kenapa mas? Oh nggak apa-apa, soalnya kan di situ banyak sekali korban kecelakaan gara-gara diganggu hantu mas. Kalau malam hari, suasananya angker banget. Masnya nggak diganggu pocong atau apa kek tadi? Ya diganggu mas, tapi ya mau gimana lagi. Sudah jadi tuntutan profesi dan ini adalah pekerjaan yang halal untuk orang-orang yang tercinta yang ada di rumah. Ya alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali kok mas. Nggak apa-apa. Ya memang tadi sempat mesinnya berhenti mas, tapi nggak apa-apa kok. Wah mantap masnya ini. Nggak kelihatan takut sama sekali wajahnya. Nggak kaleng-kaleng. Oh ya, makasih mas udah nganterin baksonya. Sama-sama mas. Wah, ternyata orangnya pemberani juga. Gua kira dia bakalan pingsan ketika sudah sampai di sini, ternyata enggak. Nggak apa-apa lah. Sukses ngerjain tukang ojeknya.
Wah, jangan-jangan aku dikerjain sama orang itu tadi. Alah, nggak apa-apa. Yang penting tujuanku baik, cara mencari uangku juga halal, dan pekerjaan udah tuntas. Losdol, semangat, bismillahirrohmanirrohim, maju terus pokoknya. Oke bro, baksonya sudah kutaruh dalam mangkok di atas meja di dapur. Kamu itu katanya lapar, lah kok malah boker? Harusnya kamu makan dulu baru boker. Wah, keliru kamu. Ya sudahlah, aku duluan ya bro. Hah, ya sudah, kamu duluan aja deh. Aku lagi konsentrasi nih. Makan. Bakso super segede ndas maling, asik. Nanti ku sisakan dikit aja buat Mas Puyuh biar dia kelaparan sampai besok pagi. Ini dia baksonya, bakso ndas maling. Das, bukan das maling ini das pocong ini. Kepala pocong. Monggo, silahkan dinikmati bakso das pocongnya, Mas. Takut aku. Pingsan aja deh. Loh, ngapain nih orang tidur di dapur? Wah, goblok, baksonya utuh lagi. Alhamdulillah deh, makan bakso ndas maling full malam ini. Kenyang dan puas, asik. Akhirnya Mas Puyuh makan bakso super ndas maling sampai habis. Sedangkan Mas Yateno yang suka usil kena karma, pingsan diganggu pocong di dapur, hingga dikira Mas Puyuh sedang asik tidur-tiduran di lantai dapur. Inilah kisahku kawan. Kami adalah driver ojek online. Banyak suka duka menjadi driver ojek online. Mulai dari konsumen yang rewel, banyak tingkah, atau bahkan kasus orderan fiktif yang merugikan driver ojek online itu sendiri. Sebagai seorang manusia biasa, tentunya kami harus dihargai dan diapresiasi. Kami, para driver ojek online ini banting tulang untuk bekerja hujan-hujanan demi untuk memberikan pesanan yang diminta, atau juga mengantarkan kemana saja dan kapan saja customer kami. Tapi kami sangat yakin bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan tidak akan menakar rezeki kami. Justru Tuhan sudah menyebar rezeki ke segala penjuru dunia ini agar kami dapat menjemput rezeki itu dengan cara benar, halal, dan sebaik-baiknya. Bekerjalah menjemput rizki Tuhan yang sudah disebar dengan cara yang halal dan baik. Tetaplah semangat dan jangan menyerah dengan keadaan. Tidak ada keringat yang jatuh sia-sia. Semua akan dicatat sebagai amalan kebaikan yang mulia ketika kita sudah berjuang mencari rezeki untuk keluarga kita tercinta.